Satgas Sawit ya pada saat rezim Jokowi kemarin yang dipimpin oleh Bapak Luhut Binsar Panjaitan, ada sekitar 9 juta hektar sawit kita itu tidak bayar pajak. Ada 537 perusahaan yang tengah diproses untuk mendapatkan HGU ya dalam 1 tahun dari 2024 sampai 2025, perusahaan-perusahaan yang selama ini tidak memiliki hak guna usaha. Terus yang mereka lakukan belasan tahun ke belakang? Pemutihan. Enak banget hidupnya. Iya emang, PT ANA namanya di Morowali Utara, dia beroperasi sejak belasan tahun yang lalu, sampai hari ini tidak punya hak guna usaha, artinya dia beroperasi secara ilegal, di depan mata, pemerintah daerah tahu, pemerintah provinsi tahu, nasional juga tahu, PT ABS di Bengkulu Selatan masuk juga dalam daftar ini. Mereka membuka lahan kurang lebih sejak 2016 yang lalu, dan HGU-nya tuh baru terbit di tahun 2025 ini. Gitu. Jadi kami percaya bahwa proses HGUisasi ini juga jadi satu ruang, beberapa perusahaan itu juga mendapatkan HGU secara diam-diam, ya, tiba-tiba ada dan lain sebagainya. Di Bengkulu Selatan bahkan satu orang bapak sudah lanjut usia, mereka mempertahankan tanah mereka dari rampasan perusahaan yang baru dapat HGU di tahun ini, padahal sudah buka lahan dari tahun 2016, itu bahkan pihak keamanan perusahaannya menembak beliau, gitu. Di bagian perut, terus ada 4 orang lagi juga terkena tembakan. Perusahaan-perusahaan tadi terafiliasi dengan pemain besar sawit nasional kah? Pasti salah satu anak perusahaan yang kami advokasi di Sulawesi Tengah, ya, di Morowali Utara masuk di sini dan dia terafiliasi pada grup besar. Bahkan masuk ke dalam 1 dari 10 grup besar yang menguasai lahan sawit di Indonesia. 2 hari yang lalu, Kementerian Kehutanan menerbitkan Peraturan Menteri Kehutanan nomor 20 tahun 2025 tentang proses penyelesaian sawit ilegal dalam kawasan hutan. Apa yang mau dibilang di sana? Secara substansi dia mau mengatur satu, semua sawit dalam kawasan hutan itu dilepaskan. Gap di lapangan itu tinggi banget, Bang. Bisa jadi itu akan dijadikan ruang untuk orang-orang yang punya modal, kemampuan untuk mengurus sertifikat-sertifikat legal untuk bisa mendapatkan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Madilog, pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta agar wilayah Papua ditanami kelapa sawit mengundang keprihatinan dari sejumlah kalangan, terutama dari aktivis lingkungan. Ini terkait dengan persoalan besar yang ternyata terjadi dalam tata kelola sawit di tanah air karena ada jutaan hektar perkebunan sawit yang beroperasi secara ilegal dan dijalankan oleh ratusan perusahaan. Dan untuk berbincang mengenai hal tersebut, alhamdulillah di studio sudah hadir narasumber kami, seorang aktivis lingkungan dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI. Segera saya sapa Uli Arta Siagian. Kak Uli, terima kasih sudah hadir. Ada data apa nih terkait tata kelola sawit kita ini? Data ya? Ya, jadi kita hari ini baru dapat satu surat edaran ya, yang diterbitkan oleh Kementerian ATR BPN. Surat edaran ini sebenarnya itu sudah keluar di Juli 2024 yang lalu. Tapi kita baru dapat hari ini, gitu ya. Surat edaran ini isinya apa? Isinya adalah proses HGUisasi. Jadi maksudnya ada daftar perusahaan di dalam surat edaran ini, ada 537 perusahaan yang tengah diproses untuk mendapatkan HGU ya dalam 1 tahun dari 2024 sampai 2025. Harusnya prosesnya selesai di Desember tahun 2025 ini. Tapi kita nggak tahu ya sejauh mana kemudian proses pemberian HGU kepada perusahaan-perusahaan yang selama ini tidak memiliki hak guna usaha ini dilakukan gitu. Udah berapa banyak perusahaan, luasannya berapa dan lain sebagainya itu kita nggak tahu. Nah, kalau kemudian kita ngelihat hasil evaluasi yang dilakukan oleh Satgas Sawit ya pada saat rezim Jokowi kemarin yang dipimpin oleh Bapak Luhut Binsar Panjaitan,
dan masih banyak jejak digitalnya mungkin bisa dilihat gitu ya. Ada sekitar 9 juta hektar sawit kita itu tidak bayar pajak gitu ya. Nah, tidak bayar pajak ini kan kita bertanya lagi nih, kenapa ya dia nggak bayar pajak gitu kan? Satu, pasti mungkin karena dia tidak punya perizinan yang lengkap gitu. Jadi gimana dia mau bayar pajak gitu kalau misalnya dia nggak punya hak guna usaha gitu ya. Sedangkan misalnya dia hanya punya izin usaha perkebunan budidaya gitu. Nah, artinya terindikasi ada 9 juta hektar yang tidak membayar pajak karena mungkin tidak lengkap secara administrasi. Nah, ketika kita lihat lagi nih, ada 537 perusahaan yang sekarang tengah diproses untuk mendapatkan HGU, bisa jadi ya kemungkinan 537 perusahaan itu terhubung tuh dengan 9 juta hektar sawit yang selama ini tidak membayar pajak karena misalnya dia nggak punya hak guna usaha. Nah, kami melakukan pengecekan secara cepat karena memang baru dapat banget malam ini. Ada beberapa perusahaan yang selama ini dan sampai sekarang masih kami advokasi. Misalnya satu perusahaan PT Ana namanya di Morowali Utara. Dia beroperasi sejak belasan tahun yang lalu. Sampai hari ini tidak punya hak guna usaha, ya. Hanya punya izin lokasi yang klaimnya sih udah diperbarui gitu ya, tapi kita nggak dapet nih bahwa izin lokasi udah diperbarui atau belum. Izin usaha budidayanya juga kita nggak tahu apakah sudah ada apa belum. Mereka beroperasi selama belasan tahun dalam wilayah yang jumlahnya ya ribuan hektar gitu. Artinya dia beroperasi secara ilegal di depan mata, pemerintah daerah tahu, pemerintah provinsi tahu, nasional juga tahu karena gubernur Sulawesi Tengah pada waktu itu pernah melaporkan juga satu perusahaan ini dari 41 perusahaan yang tidak punya HGU di Sulawesi Tengah gitu ya. Itu satu, dan dia berkonflik di masyarakat gitu, dan menurut teman-teman yang juga melakukan riset terhadap pajak gitu, apakah dia bayar pajak atau nggak bayar pajak ya bisa jadi karena dia nggak punya izin untuk sebagai penagih pembayaran pajaknya. Atau kemudian kami juga mengadvokasi sampai sekarang satu perusahaan PT ABS di Bengkulu Selatan masuk juga dalam daftar ini. Mereka membuka lahan kurang lebih sejak 2016 yang lalu, dan wilayah itu juga berkonflik dengan masyarakat karena masyarakat juga mengelola di wilayah lahan tersebut, dan HGU-nya tuh baru terbit di tahun 2025 ini gitu. Jadi kami percaya bahwa proses HGUisasi ini juga jadi satu ruang beberapa perusahaan itu juga mendapatkan HGU secara diam-diam ya, tiba-tiba ada dan lain sebagainya gitu. Jadi memang ini membuktikan bahwa tata kelola perizinan sawit di negara kita itu juga compang-camping gitu ya. Banyak perusahaan yang menikmati hasil dari sawit yang tidak memiliki izin secara lengkap. Belum lagi misalnya ada 3,3 juta hektar juga sawit ilegal dalam kawasan hutan yang meskipun sekarang juga tengah ditertipin melalui Satgas Penertiban Kawasan Hutan gitu. Jadi itu adalah wajah sawit kita, industri sawit kita di Indonesia gitu. Jutaan hektar lahan sawit tadi itu yang ilegal itu berada di kawasan apa? Kawasan hutan, kemudian tanah adat atau tanah masyarakat? Kalau yang diterbitkan ATR BPN, kalau kita ngelihat cepat itu hampir sebagian besar di areal peruntukan lain, artinya di luar kawasan hutan, karena sawit di dalam kawasan hutan itu kan diurus sendiri juga oleh Satgas PKH gitu ya. Nah, itu yang pertama. Terus pertanyaannya kalau dia di areal peruntukan lain, itu sebenarnya wilayah apa gitu. Ya, satu itu adalah wilayah masyarakat gitu ya. Kemungkinan besar adalah wilayah masyarakat seperti yang kami tanganin di Bengkulu, di Sulawesi, dan mungkin banyak lagi di wilayah-wilayah lain gitu ya. Lalu kemudian ada juga wilayah adat. Jadi sebenarnya wilayah-wilayah itu juga wilayah-wilayah yang dihuni oleh masyarakat gitu ya, bukan wilayah kosong gitu. Oke. Itulah menjadi salah satu penyebab konflik ya? Yes, benar sekali. Oh, karena masyarakat merasa itu hak mereka. Iya, betul sekali. Karena kadang-kadang masyarakat itu dia nggak tahu Bang, tiba-tiba di wilayahnya itu sudah ada izin gitu ya. Kayak beberapa kami tanganin misal juga di Bengkulu gitu dan beberapa wilayah lain, masyarakatnya baru tahu kalau di tanahnya itu ada izin untuk perusahaan sawit ketika mereka mau ikut sertifikasi persil ya.
tanah-tanah gitu. PTSL. PTSL. Mereka ditolak nih PTSL sertifikasinya. Karena apa? Karena di situ katanya udah masuk nih HGU perusahaan, udah masuk izin lokasi perusahaan gitu. Jadi banyak kasus tuh masyarakat juga nggak tahu. Ternyata di atas tanahnya itu sudah ada izin hak guna usaha gitu. Dan itu korporasi. Iya, dan itu korporasi, pasti. Kalau punya izin dalam skala yang besar tuh pasti korporasi. Oke. Kalau misalnya ada jutaan lahan perkebunan sawit yang ilegal, mereka tidak bayar pajak, itu instansi apa yang harusnya melakukan pengawasan? Artinya kan memang izinnya belum lengkap kan? Betul. Atau belum ada? Betul. Ya, satu kan pasti harusnya pemerintah daerah ya. Karena kan pasti semua data-data ataupun aktivitas di daerah itu harusnya sepengetahuan pemangku kebijakan di daerah, baik itu bupati maupun gubernur gitu ya. Dan juga ATR BPN dalam konteks kementerian, karena hak guna usaha ini kan juga diterbitkan oleh kementerian ATR BPN. Kayak sekarang nih pasca semuanya tersentralisasi di pusat gitu ya, maka ATR BPN itu adalah satu institusi yang kemudian melakukan HGWisasi, kayak yang kita bilang tadi ada 537. Satu pintu gitu ya. Okay. Yang kedua sih, karena kan sebenarnya ini aktivitas ilegal ya, pasti ada pidananya di sana gitu kan, pidana lingkungan dan lain sebagainya. Tentunya juga kepolisian harusnya punya kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap ini gitu. Dan kalau misalnya sistem pengawasannya nggak jalan ya berarti juga tidak bekerja secara maksimal gitu ya instansi-instansi ini. Gitu. Oke. Jutaan hektar, belasan tahun beroperasi, sama sekali tidak ada yang tahu atau pura-pura tidak tahu? Harusnya tahu ya, Bang. Karena kan ini kan nanam sawit ya. Bukan kemudian nanam cabai atau nanam di belakang kebun, betul, atau belakang gitu ya. pekarangan rumah. Iya gitu. Ini nanam sawit yang kita tahu gede, pasti kemudian bisa dilihat secara langsung, dan nggak mungkin ya pemerintah atau pengurus negara nggak tahu bahwa wilayah itu sebenarnya adalah wilayah yang tidak memiliki hak guna usaha untuk dibangun sawit dan lain sebagainya. Artinya gitu. Korporasi itu beroperasi secara ilegal. Secara ilegal gitu, tapi melalui proses HGU yang sekarang ini ya itu menjadi legal dong ya, karena bisa jadi misalnya mereka sudah membuka lahan mereka terlebih dahulu sebelum mereka mendapatkan HGU. Dengan adanya surat edaran yang dikeluarkan tadi, berarti itu di era Pak Jokowi ya, 2024 ya, Juli 2024. 2024. Juli 2024. HGWisasi untuk perkebunan yang ilegal tadi itu. Yes, benar. Yang selama ini dijalankan oleh ratusan perusahaan tadi itu, sekitar 530 perusahaan. Benar. Dan selama ini kan sudah ada laporan juga kan tentu ya, Kak Uli ya? Ya, betul. Terlepas ada konflik dengan masyarakat, pasti ada pihak-pihak yang sudah melaporkan, termasuk LSM juga kan? Iya. Adanya korporasi yang beroperasi secara ilegal. Iya, beberapa kasus yang kami tanganin kami ngelapor ya Bang, karena satu, selain memang kami punya kepentingan untuk adanya penegakan hukum karena perusahaan ini beroperasi tanpa izin yang lengkap gitu ya. Juga pada wilayah itu ada konflik antara masyarakat dengan perusahaan karena mereka merampas wilayah milik masyarakat. Jadi kepentingan kami di sana. Sama satu lagi tentunya ada kepentingan lingkungan ya, karena kalau kita cek lebih lanjut misalnya operasi-operasi yang dilakukan ini juga melanggar beberapa ketentuan. Misalnya kalau kita ngecek nih aturan yang berkaitan dengan daerah aliran sungai atau sungai gitu ya, kan itu ada batas maksimum untuk menanam, misal jaraknya 50 meter dari bibir sungai kecil atau 100 meter dari bibir sungai besar. Tapi di banyak tempat perusahaan-perusahaan nanam sawit sampai ke sungai gitu kan. Nah itu juga ada kepentingan-kepentingan lingkungan yang juga membuat kami selama ini melakukan pelaporan kepada instansi yang berkaitan ya, dalam hal ini misalnya ATR BPN gitu ya, atau kemudian ketika dia di dalam kawasan hutan ya kami juga melaporkan ini kepada Kementerian Kehutanan gitu karena mereka melakukan aktivitas ilegal atau tindak pidana ke kepolisian. Atau tindak pidana gitu ya, ke kepolisian juga gitu. Tapi ya tidak ada respon yang maksimal gitu ya dari mereka gitu, dan biasanya sih ketika kami melakukan pelaporan ya tidak ada feedback sampai sejauh mana sebenarnya laporan yang kami sampaikan itu diproses oleh kementerian. Padahal itu secara kasat mata sangat jelas terlihat gitu, terpampang nyata. Ada aktivitas perkebunan. Iya betul. Tapi nggak bisa dijangkau oleh hukum untuk melakukan penegakan hukum gitu. Sebagian besar di wilayah mana?
Kak Uli? Kalau kita ngelihat ya, dominasinya itu sebagian di wilayah Sumatera ya dan Kalimantan gitu. Dan, tentunya memang kan kalau kita ngelihat misal sawit ilegal dalam kawasan hutan, Sumatera itu di Riau secara dominan, Kalimantan itu di Kalimantan Tengah gitu. Jadi 2 wilayah ini dalam konteks sawit ilegal dalam kawasan hutan adalah wilayah yang, masif gitu, Hmm. adanya sawit ilegal dalam kawasan hutan. Tapi ketika kita ngecek lagi tuh, apa namanya, surat edaran itu ya memang sebagian besar tuh ada di Sumatera. Riau juga banyak banget tuh perusahaan-perusahaan yang masuk dalam daftar proses Oke. HGWisasi ini gitu. Kalimantan? Kalimantan juga, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan ada, Kalimantan Timur juga ada. Hampir semua Oke. Kalimantan. Ratusan perusahaan tadi skalanya perusahaan kecil, menengah atau besar, Kak Uli? Sayangnya Bang, sayangnya di surat edaran tuh nggak ada luasan gitu. Oke. Dan itulah ya, satu memang selain memang tantangan kita itu adalah keterbukaan informasi publik, yang kedua kalaupun misalnya ada dokumennya, ya tidak lengkap misal sampai kepada berapa luasannya, terus dia berada di wilayah mana, maksudnya desa mana, kecamatan mana gitu ya. Karena kan kalau pendekatannya itu adalah kabupaten kan juga masih sangat luas banget gitu ya. Dan juga kadang-kadang kan satu izin itu bisa jadi misalnya dia bloknya beda-beda. Misalnya gini, saya punya wilayah seluas 10.000 hektar gitu ya, tapi itu bisa jadi ada di 3 sertifikat hak guna usaha gitu. Jadi karena dia blok-blok gitu kan. Nah, bisa jadi misalnya saya tidak punya izin itu di blok 1 gitu kan. Sementara 2 blok lain tuh saya punya gitu. Nah, ketika dia dimasukkan dalam daftar yang sama hanya perusahaan ya kita juga kebingungan ya sebenarnya ini sertifikat HGU yang mana sih atau wilayah yang mana sih yang belum punya sertifikat HGU gitu-gitu. Itu tantangan kita juga dalam kemudian melakukan Oke. monitoring ini gitu. Oke, ada informasi nggak Kak Uli, perusahaan-perusahaan tadi terafiliasi dengan pemain besar sawit nasional kah? Tentunya iya ya, pasti. Cuman kami belum melakukan pengecekan secara detail. Secara cepat misalnya kami ngelihat yang salah satu anak perusahaan yang kami advokasi di Sulawesi Tengah ya, di Morowali Utara masuk di sini dan dia terafiliasi pada grup besar. Bahkan masuk ke dalam 1 dari 10 grup besar yang menguasai lahan sawit di Indonesia. Gitu. Oke. Nah, terkait dengan perusahaan yang tidak bayar pajak tadi, sudah dipastikan mereka ilegal ya? Iya, kemungkinan begitu. Karena kan gini Bang, Atau mereka ngemplang pajak atau bagaimana? nah, itu yang kemudian tidak dijelaskan lebih lanjut ya, pada saat itu oleh Satgas gitu ya. Cuman memang kalau kemudian si perusahaan itu, tidak membayar pajak, kemungkinan juga 2 gitu. 1, memang mereka punya izin tapi nggak bayar pajak. Kedua, ya mereka nggak bayar pajak ya karena mereka Nggak ada izin? nggak ada izinnya gitu. Atau nggak lengkap? Nggak lengkap, apa yang ditagih oleh negara gitu kan. Kalau misal dia nggak punya hak guna usaha misalnya, padahal pajak itu melekat di hak guna usahanya. Misalnya gitu. Oke. Gitu. Jadi tipologinya banyak banget nih Bang. Kalau kita ngomongin sawit yang nggak bayar pajak atau sawit yang ilegal gitu. Oke. Ada estimasi angka, Kak Uli, kerugian negara akibat praktek perkebunan sawit ilegal jutaan hektar ini? Kami belum menghitung berapa estimasinya ya. Justru itu yang harusnya dijawab oleh pengurus negara. Berapa estimasi kerugian. Kan negara kita selalu mikirin uang nih ya. Keuntungan. Tapi misalnya ada 9 juta hektar sawit yang nggak bayar pajak. Tentunya itu jumlahnya gede banget gitu kan. Oke, baik. Nah, dengan kondisi tadi itu, jutaan lahan perkebunan sawit ilegal, tidak bayar pajak, apa kerugian yang paling dirasakan oleh masyarakat? Satu pasti konflik ya. Satu konflik karena di banyak kasus memang aktivitas ilegal ini dia berada di wilayah milik masyarakat, baik itu wilayah adat maupun wilayah kelola lainnya gitu ya, itu satu. Artinya dari setiap konflik itu pasti ada kerugian-kerugian yang bisa dihitung oleh rupiah atau bisa dimaterialkan, tetapi juga ada yang nggak bisa dimaterialkan. Misal ketika Papua misalnya ya, mereka menganggap wilayah adat mereka itu adalah identitas mereka, tempat mereka bisa terhubung dengan leluhur mereka misalnya. Itu kan nggak bisa dirupiahkan. Kerugian imaterial. Kerugian imaterialnya gitu. Kalau misalnya kerugian material, misalnya kayak berapa luas tanah gitu ya, kali misalnya NGOP di sana dan lain sebagainya, itu bisa dimaterialkan gitu kan. Tapi kan kadang relasi masyarakat dengan tanahnya itu kan melampaui relasi-relasi ekonomi, Bang. Itu juga yang nggak bisa.
Lalu kemudian juga pasti kerugian-kerugian lingkungan ya, pencemaran akibat aktivitas perusahaannya gitu. Lalu kemudian juga rusaknya tanah karena misalnya ketika tanah itu udah diubah menjadi perkebunan monokultur sawit, dia udah nggak bisa di apa-apakan lagi, jadi kualitas tanah juga menurun gitu ya. Belum lagi kemudian juga misalnya wilayah itu adalah wilayah tempat di mana masyarakat memproduksi pangannya gitu ya. Terus kemudian ketika itu diambil oleh perusahaan itu juga hilang, pangan-pangan lokal hilang gitu ya. Belum lagi kemudian juga kalau wilayah itu awalnya punya tutupan hutan, kayunya bagus, terus dibuka, berapa lagi kerugian negara dari tebangan kayu yang kemudian mereka ambil, mereka lakukan, dan bahkan juga mungkin mereka jual dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya banyak banget kerugian-kerugian yang dialami oleh negara ataupun yang dialami langsung oleh masyarakat. Gitu. Belum lagi kriminalisasi. Ya di Bengkulu yang saya jelaskan tadi, di Bengkulu Selatan bahkan satu orang bapak sudah lanjut usia, mereka mempertahankan tanah mereka dari rampasan perusahaan yang baru dapat HGU di tahun ini, padahal sudah buka lahan dari tahun 2016, itu bahkan pihak keamanan perusahaannya menembak beliau, gitu. Di bagian perut, terus ada 4 orang lagi juga terkena tembakan, gitu kan. Itu kan hal-hal dampak ikutan yang kemudian terjadi ketika satu perusahaan itu emang beroperasi tidak berdasarkan legitimasi dari rakyat, gitu. Dan sebenarnya kalau negara hadir, pengawasan hadir, itu sesuatu yang sangat mudah sekali ya untuk diketahui, untuk ditindaklanjuti, termasuk untuk disanksi. Benar, sesuatu yang mudah gitu untuk dilakukan kalau misalnya memang mau. Kadang-kadang saya berpikir begini Bang, kan buruknya tata kelola ini sebenarnya bukan hanya di sawit ya, tapi hampir di semua perizinan kita, tambang, sektor kehutanan, dan lain sebagainya. Kenapa dia selalu dibuat buruk tata kelolanya? Karena ada beberapa orang yang menikmati keuntungan dari tata kelola yang buruk itu. Iya kan? Kenapa sulit sekali untuk karena bagi mereka itu ilegal itu lebih gede duitnya. Iya tentu, karena nggak bayar pajak misalnya gitu kan. Gimana misalnya mereka harus ngebayar pajak kalau misalnya nggak ada alat retribusi dari negara untuk menagih misalnya karena nggak ada HGU-nya. Karena tadi ya izin itu yang melekat pada pajak itu melekat pada izin yang diberikan gitu. Misalnya di sektor kehutanan, PSDHDR-nya itu melekat di izin PBPH-nya, misalnya gitu. Nah, kalau dia nggak punya izin PBPH tapi beroperasi, gimana mau menagih pajak dari hasil operasi itu gitu? Ya nggak bisa. Gitu. Berarti memang sudah ada niat jahat untuk itu? Iya, sudah ada niat jahat untuk itu gitu. Karena misalnya ini kita ngomongin misal sawit dalam kawasan hutan, Bang. Ini ilegal juga ya. Sawit dalam kawasan hutan itu kan seharusnya nggak boleh tuh. Di undang-undang manapun, mau undang-undang perkebunan, undang-undang kehutanan, nggak boleh ada aktivitas perkebunan dalam kawasan hutan. Mereka baru boleh melakukan aktivitas di satu kawasan yang tadinya status kawasan hutan negara, kalau status kawasan hutan negara diubah menjadi areal peruntukan lain. Cuman kan mereka mikir begini ya, sederhananya ya. Ya udah deh, kita buka aja dulu hutannya, kita tanam sawit, toh nanti ada pemutihan. Pemutihan yang biasa dilakukan itu melalui satu revisi tata ruang, biasanya yang dilakukan selama 5 tahun. Modusnya. Kedua itu sebenarnya perusahaan bisa mengajukan secara mandiri proses review terhadap status kawasan hutan. Ketiga, ya melalui kebijakan-kebijakan yang diterbitkan oleh pengurus negara. Terakhir, 2 hari yang lalu, Kementerian Kehutanan menerbitkan Peraturan Menteri Kehutanan nomor 20 tahun 2025 tentang proses penyelesaian sawit ilegal dalam kawasan hutan. Apa yang mau dibilang di sana? Secara substansi dia mau mengatur satu, semua sawit dalam kawasan hutan itu dilepaskan. Artinya dia dikeluarkan dari status kawasan hutan. Satu, tidak ada dimensi pemulihan artinya. Kedua, kalaupun misalnya ada sawit masyarakat di dalam kawasan hutan, yang mengajukan proses pelepasan itu adalah BUMN dan pemerintah setempat. Gitu. Lalu kemudian ketika status pelepasannya udah di approval, artinya izin pelepasan kawasan hutannya udah dikasih, si BUMN dan si pemerintah ini yang akan memberikan ke masyarakat melalui pembuktian legalitas lainnya. Gap di lapangan itu tinggi banget, Bang. Bisa jadi itu akan dijadikan ruang untuk orang-orang yang punya modal, kemampuan untuk mengurus
sertifikat-sertifikat legal untuk bisa mendapatkan itu, gitu. Jadi memang ya sengaja tadi ya dibuat ruang-ruang yang memang bisa dimanfaatkan untuk segelintir orang untuk bisa mendapatkan benefit dari proses itu. Makanya tata kelola kita itu memang nggak pernah bagus dan memang nggak ditujukan untuk bagus kali ya. Dan yang gitu. bisa melakukan itu adalah pemodal besar. Salah satunya ya, Oke. gitu. Oke. Yang legal saja belum tentu kewajibannya dijalankan. Betul. Bagaimana yang ilegal kan? Yes, Ada betul. kewajiban apa? Planting apa istilahnya ya? Replanting. Oke. Ya, replanting itu ya kalau misalnya udah 25 tahun nih satu daur sawit gitu dan dia nggak berproduksi lagi, tidak maksimal lagi, ya dia bisa tumbang terus tanam sawit baru. Dana replanting itu sebenarnya dana yang dimiliki oleh negara, dikasih oleh negara. Harusnya dana replanting itu juga diutamakan untuk diakses oleh petani smallholder, ya petani kecil sawit, tetapi justru dia dinikmati lebih banyak oleh grup-grup besar yang selama ini juga menikmati hasil dari penguasaan lahan gitu. Jadi dia mutar di situ aja Bang, ada subsidi untuk replanting, kemudian dikasih atau dinikmati oleh grup-grup sawit besar ini gitu. Sedangkan petani kecil itu susah banget untuk mereplanting sawitnya gitu. Itu juga satu problem yang lain gitu. Yang kedua misalnya ada apa ya? Ada kewajiban tetapi dia kalau nggak dilakukan nggak punya konsekuensi hukum gitu untuk melindungi areal di areal yang punya nilai konservasi tinggi. Bukan mandatori. Bukan mandatori gitu. Karena kalau mandatori ketika perusahaan nggak melakukan perlindungan terhadap wilayah yang punya nilai konservasi tinggi yang ada di wilayah konsesinya, maka harusnya ada sanksi gitu kan. Nah ini nggak ada sanksinya gitu. Jadi ya sukarela aja gitu. Nah itu juga yang nggak berjalan maksimal gitu. Kewajiban-kewajiban untuk melindungi wilayah-wilayah dengan areal konservasi tinggi. Apalagi yang ilegal. Apalagi yang ilegal. Kita bisa bayangkan kerusakannya seperti apa ya? Benar. Ya bayangkan aja kerusakannya itu seperti banjir yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat gitu kan. Karena hampir sebagian besar memang ternyata titik-titik banjir itu berada di wilayah-wilayah yang memang secara masif sudah diubah menjadi kebun sawit kan. Kita lihat publikasinya Kompas kan juga peta yang sempat viral itu kan juga menunjukkan itu titik-titik bencana banjir tuh malah banyak terjadi di wilayah-wilayah yang sudah diubah menjadi sawit lalu kemudian juga di wilayah konsesi lain gitu. Jadi memang ya kalau ditanya seberapa buruk dampaknya ya seperti yang kita lihat di 3 provinsi itu. Oke. Gitu. Dan para pemain sawit yang ilegal ini sebenarnya bisa diproses hukum ya? Bisa diproses hukum apalagi sampai kepada TPPU. Tindak pidana pencucian uang, karena seringkali kan sebenarnya itu bisa dilakukan dengan follow the money ya Bang ya. Misalnya ada nih satu aktivitas ilegal, kita tahu nggak punya izin yang lengkap, ilegal, apapun misal dalam kawasan hutan juga. Terus kemudian tinggal dicek aja sih aktivitas ini uangnya mengalir ke siapa penerima manfaat paling besar. Apakah kemudian itu dialihkan ke bisnis-bisnis yang lain, yang legal dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya bahkan PPATK bisa masuk? Bisa. PPATK harusnya bisa masuk. Bahkan kita tuh selalu mendorong PPATK, Kejaksaan Agung ya, dan instansi lainnya KPK ya meskipun agak sulit ya sekarang diandalkan ya KPK, terus kemudian kepolisian untuk ngecek itu. Jadi itu bukan hanya kemudian problem ada sawit di satu wilayah yang nggak punya izin, tetapi dia melampaui itu kan pelanggaran-pelanggarannya gitu. Iya. Oke, jadi sekali lagi ini memang ada mafia ini ya? Iya. Ada mafia yang memang memanfaatkan celah-celah tadi itu ya? Iya, tentu. Pasti. Dan tadi juga nggak punya politik will untuk memperbaiki. Gitu. Iya. Oke, dan kembali ke surat edaran dari Kementerian ATR BPN, itu artinya nanti mereka yang sudah beroperasi ilegal akan menjadi legal? Iya, karena dia prosesnya HGWisasi kan. Terus yang mereka lakukan belasan tahun ke belakang? Apa tanggung jawabnya? Nah, itu yang juga kita pertanyakan, apa tanggung jawabnya gitu. Contohnya kayak sawit ilegal dalam kawasan hutan yang sekarang klaimnya sih hampir 2 juta hektar ya, yang sudah dikuasai kembali oleh negara melalui Satgas PKH. Nah, itu kan dari klaim tersebut kita nggak tahu nih seberapa banyak yang kemudian itu sudah diserahkan kepada Agrinas.
Ya kan, karena sawit-sawit ilegal dalam kawasan hutan ini kan sekarang diambil alih oleh negara, terus kemudian dikasih ke Agrinas sebagai BUMN yang mengelola itu. Itu yang terjadi di Kalimantan Barat, Sumatera Utara, dan beberapa wilayah lainnya. Gitu. Nah, Itu di atas kertas. di atas kertas dan Realisasinya? di realisasinya di lapangan kita juga ngelihat dan laporan dari teman-teman wali ya memang ada pihak Agrinas yang mengelola itu gitu. Bahkan di lapangan sering juga kita ngelihat orang berbaju loreng-loreng gitu ya, ngejaga di Sumatera Utara, di Kalimantan Barat, itu juga teman-teman ngelihat itu gitu. Karena ketika dicek kan banyak juga publikasinya ya. Sebagian besar kan orang-orang yang ada di Agrinas ini ya Oke, tentara. kalau memang pemerintah dalam hal ini Kementerian ATR BPN punya data mengenai 500 lebih perusahaan tadi, artinya mereka bisa melakukan tindakan dulu kan Iya. terhadap mereka yang sudah melakukan praktek ilegal dalam pengolahan sawit. Iya, cuman kan memang hal yang harus jadi kewajibannya itu kan hanya ngurus administratif, Bang. Jadi misalnya ya udah deh, lu kalau mau dapat HGU, lu urus aja ya syarat-syarat untuk dapat HGU gitu. Tapi aktivitas yang mereka lakukan selama ini, yang mereka melakukan secara ilegal, Itu ya akhirnya itu jadi pemutihan, ya nggak apa-apa, kayak seolah-olah dianggap bahwa ya lu udah deh, ya gue tahu lu ilegal gitu ya, tapi lu urus deh administrasinya supaya dapat HGU gitu. Ya udah kita maafin, udah lu dapat HGU jadi legal ya gitu. enak banget hidupnya. Iya emang, itu yang selalu kita bilang, enak banget. Proses-proses pemutihan, impunitas terhadap para penjahat lingkungan, penjahat hutan, dengan melakukan aktivitas ilegal, itu kan kemudian hal yang sudah menjadi budaya kan. Impunitas terhadap pelaku kejahatan di sektor lingkungan itu tuh sudah menjadi budaya, Bang. Sehingga tidak ada efek jerah. Sehingga nggak ada efek jerak. Diulang lagi, jadi gue mikir gini Bang, ya udahlah kita buka aja lah hutannya. Kita tanam sawit, nanti juga ada kok pemutihan. Kan jadi semua modusnya begitu gitu. Dan hukum kita itu seolah-olah nggak mampu tuh menjangkau modus-modus itu. Gitu. Oke. Apakah pemerintah perlu melakukan semacam audit nih lahan-lahan sawit kita? Dan itu udah dilakukan ya sebenarnya oleh Satgas Sawit di 2 tahun yang lalu ya. Yang tadi kita bilang dipimpin oleh Menko Marves, Bapak Luhut, itu kan udah dilakukan audit terhadap perizinan sawit. Itu yang dia kemudian bilang bahwa ada 9 juta hektar sawit yang nggak bayar pajak gitu. Problemnya adalah setelah diaudit itu, apakah ada penegakan hukum gitu. Tetapi kemudian surat edaran ini kan membuktikan bahwa setelah evaluasi yang dilakukan itu adalah impunitas gitu, bukan upaya penegakan hukum agar kemudian satu entitas subjek hukum baik itu perusahaan gitu ya yang sudah melakukan aktivitas ilegal selama ini, mereka harus mendapatkan penegakan hukum sesuai dengan aturan perundang-undangan dan juga punya kewajiban misalnya untuk memulihkan wilayah tersebut, punya kewajiban untuk menyelesaikan konflik dengan masyarakat dan lain sebagainya. Tapi kan itu semua nggak dilakukan. Gitu. Jadi menurut Kak Uli selama ini jutaan lahan itu memang dirampok oleh para kaum serakah nomik itu? Ya dirampok lah Bang kalau nggak ada izinnya. Iya kan? Dan negara diam saja? Diam aja dan lagi-lagi kan diputihkan kan. Jadi udah memberikan maaf kepada perampok itu sebenarnya menunjukkan bahwa negara itu tunduk pada kepentingan korporasi. Gitu. Dan itu jauh dari mandat konstitusi kita. Ya kan? Harusnya negara itu bekerja untuk melakukan penegakan hukum terhadap satu aktivitas kejahatan yang merugikan lingkungan dan merugikan keselamatan rakyat. Harusnya begitu, tapi justru negara itu tunduk kepada kepentingan korporasi dengan memberikan atau melahirkan berbagai regulasi yang memberikan impunitas kepada korporasi. Gitu. Termasuk surat edaran ini tadi. Surat edaran nomor berapa tadi, Kak Uli? Kalau di sini sih belum ada nomornya ya Bang. Tapi tertanggal Juli 2024. Juli 2024 gitu. Nah ini juga nggak tahu nih kenapa kita baru bisa dapatkan dokumen ini hari ini gitu. Menurut Kak Nomor 9 SEHT 017 2024. 2024. Ya. Menurut Kak Uli, kalau ingin ada sesuatu yang beda dari pemerintahan Presiden Prabowo, apa yang harus dilakukan dengan SE ini? Beberapa hari yang lalu kan Prabowo itu bilang bahwa siapa yang melanggar harus ditindak. Ya kan ketika dia melakukan rapat bersama
waktu dia ngomong harus ada perluasan sawit di Papua. Oke. Dia bilang begitu. Nah, harusnya kata-kata itu ditunjukkan melalui tindakan untuk melakukan penegakan hukum terhadap korporasi-korporasi yang selama ini sudah melakukan pelanggaran gitu. Tetapi faktanya justru Kementerian ATR BPN yang menjadi pembantu presiden itu melakukan proses HGWisasi gitu selama 1 tahun ini. Meskipun surat edaran ini dikeluarkan Di Juli 2000, artinya periode sebelumnya ya. di era Jokowi. Ya, gitu. Tapi kan pertanyaannya adalah apakah kemudian sekarang ATR BPN itu melakukan evaluasi terhadap surat itu atau justru kemudian melanjutkan? Oke. Gitu. Menurut Kak Uli, Prabowo harus melakukan apa? Koreksi, evaluasi, atau bagaimana? Atau mencabut? Harusnya koreksi terhadap kebijakan ini dan kemudian melakukan penegakan hukum terhadap perusahaan-perusahaan yang melakukan aktivitas secara ilegal merugikan negara dan menyebabkan kerusakan lingkungan serta penderitaan masyarakat yang harus tertimpa bencana ekologi akibat masifnya perizinan sawit. Gitu. Oke. Dan ini ada momentum yang pas ya? Ini adalah momentum yang pas gitu. Di tengah bencana yang terjadi. Betul. Bukan justru kemudian meminta untuk memperluas ekspansi sawit sampai ke wilayah Papua gitu. Sedangkan sawit yang ada sekarang aja itu nggak mampu dimonitoring dengan baik, ditata izinnya dengan baik, ditindak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Oke. Baik. Apa yang kita bisa pelajari dari Malaysia, sesama negara penghasil CPO nih? Kalau kita bicara tata kelola sawit. Iya, jadi memang Malaysia itu kan luas kebun sawitnya sudah pasti tidak seluas kebun sawit kita. Kita hampir 20 juta hektar tutupannya gitu ya. Tetapi justru produktivitas hasilnya mereka lebih tinggi gitu. Bahkan misalnya ya tentu pengusaha-pengusaha Malaysia juga punya kebun-kebun di Indonesia. Banyak yang main di sini juga. Banyak yang main di Indonesia juga gitu. Tapi apa yang bisa kita pelajari bahwa dalam konteks untuk misalnya, kalaupun target kita itu adalah memperbesar hasil dari sawit, basisnya itu bukan hanya perluasan gitu, tapi maksimalisasi dari kebun-kebun sawit yang ada sekarang gitu. Pertanyaannya adalah memaksimalisasi kebun-kebun sawit sekarang itu sudah dilakukan atau belum? Itu satu. Yang kedua, kalau misalnya memang juga mau dapatkan keuntungan dari luasan sawit yang sudah gede banget di Indonesia ini gitu ya, ya udah tadi balik lagi, lu lakukan penegakan hukum terhadap maling-maling tadi, rampok-rampok tadi yang kemudian mengoperasikan sawit secara ilegal, nggak punya izin dan nggak bayar pajak gitu. Maling-maling dan rampok tadi kira-kira ada di circle kekuasaan nggak, Kak Uli? Logika sederhananya gini Bang, nggak mungkin mereka aman selama ini gitu ya kalau mereka nggak punya akses terhadap kekuasaan. Logika sederhananya begitu. Kenapa orang bisa aman melakukan kecurangan tadi, melakukan ilegalitas atau maling tadi, merampok tadi belasan tahun, nggak ada penegakan hukum, lalu kemudian sekarang diproses untuk diputihkan gitu ya. Kalau mereka nggak punya akses yang gede terhadap kekuasaan. Oke. Gitu. Kalau tidak ada gebrakan dari Presiden Prabowo, apa yang akan terjadi terhadap lingkungan kita, terhadap hutan kita terkait tata kelola sawit nasional ini, Kak Uli? Satu, kalau nggak ada gebrakan berbasis keselamatan rakyat dan pemulihan lingkungan, maka apa yang terjadi di Sumatera itu akan meluas kejadiannya atau terjadi di wilayah-wilayah lain. Kalimantan, Sulawesi, bahkan sampai Papua ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya negara kita itu kalaupun ngomongin ekonomi akan gini-gini aja karena kecurangan-kecurangannya banyak banget gitu. Itu. Yang ketiga, tentunya juga kan sekarang global itu lebih peka ya Bang ya terhadap komoditas yang bebas dari kecurangan-kecurangan tadi gitu ya. Dia juga harus ramah terhadap lingkungan, hak asasi manusia dan lain sebagainya. Itu udah jadi termnya global lah gitu. Nah, kalau industri sawit kita masih kayak begini, itu akan ditinggal oleh konsumen global. Karena konsumen global ini sekarang dia sudah punya care yang tinggi terhadap lingkungan, hak asasi manusia, nggak mau kemudian mengkonsumsi hal-hal yang itu berasal dari
tadi kegiatan maling, perampokan, dan lain sebagainya karena ilegal dan lain sebagainya. Nah, kalau kita tidak memperbaiki tata kelola kita, maka sawit kita itu selalu akan terbelakang, ditinggalkan gitu. Tapi kan pemerintahnya selalu bilang ketika kita ngomong gitu kan, pemerintah selalu bilang, itu kan black campaign. Ya. LSM aja ke global gitulah. Buktinya sendiri hasil evaluasi pemerintah bilang ada 9 juta hektar sawit nggak bayar pajak. Sekarang lagi diproses ratusan perusahaan untuk bisa dapat HGU. Konflik di mana-mana meningkat gitu kan. Terus bencana ekologis terjadi secara masif. Emang itu nggak bukti bahwa memang ada satu proses tata kelola yang buruk di negara kita? Gitu. Gebrakannya bisa dimulai dari mana? Misalnya dari sisi hukum, kemudian tadi PPATK bisa masuk juga? Ya. Satu memang harus dimulai dari proses penegakan hukum. Kalau misalnya evaluasi terhadap sawit kemarin sudah dilakukan 2 tahun yang lalu, the next dalam konteks penegakan hukumnya apa? Itu yang pertama. Yang kedua, ya harus mampu melacak sampai ke apakah ada tindakan korupsi sampai mereka bisa aman beroperasi secara ilegal, atau kemudian sampai ke tindak pidana pencucian uang. Follow the money tadi. Iya, follow the money tadi dengan mengikuti itu. Masa sih negara nggak bisa ngikutin siapa sih sampai ke hilir nih yang menerima manfaat paling besar dari aktivitas ilegal ini? Gitu. Oke. Kak Uli, terima kasih. Ya. Sobat Madilog, demikian perbincangan saya bersama Uli Artasiagian, aktivis lingkungan dari Wahana Lingkungan Hidup Walhi Indonesia, terkait tata kelola sawit nasional yang ternyata menyimpan persoalan besar karena ada jutaan hektar perkebunan sawit ilegal yang dioperasikan oleh ratusan perusahaan di tanah air. Semoga bermanfaat. Saya Margi Sari pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Uli, terima kasih. Sama-sama, Bang.